warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga sampai pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita masih dalam keadaan iman Islam dan di dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang dan terutama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari kehidupan yang gelap gulita, penuh dosa dan maksiat, kekejaman dan kemungkaran yang dikenal dengan jahiliyah, menjadi kehidupan yang terang benderang selamat dunia akhirat, yaitu Islam. Dari kehidupan yang penuh kesyirikan, pengabdian manusia kepada benda-benda yang tidak berguna, menjadi kehidupan yang bertauhid, hanya mengesahkan dan menyembah Allah semata. Karena Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu pencipta alam semesta, pemelihara dan pengatur alam semesta, dan nanti sekaligus yang akan memindahkan alam nyata ini untuk ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, hidup selama-lamanya, tiada batas waktu. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, jika menghadap Allah nanti husnul khotimah dan mendapat ridhonya, maka insya Allah besok akan langsung dimasukkan dalam surganya. Amin. Sedangkan sebagian orang yang beriman ada yang belum diridhoi oleh Allah, mungkin karena belum diampuni dosa-dosanya yang terlalu banyak dan tidak pernah istighfar, tidak pernah bertaubat, sehingga sholat ya gak sholat terus, sehingga poso ya gak poso terus, sing menipu ya tetap menipu, sing jadi munafik ya tetap munafik, dan seterusnya ya. Jadi mungkin dosanya terlalu besar, tapi dia beriman, ya. Tapi dosanya karena terlalu besar, oleh Allah tidak diampuni semuanya. Nah, akhirnya oleh Allah diadab dulu di dalam neraka beberapa waktu sesuai dengan ketentuan Allah. Mungkin sehari, mungkin seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 100 tahun, semiliar tahun, setriliun tahun, atau lebih dari itu, tergantung ketentuan Allah. Bila Allah sudah menganggap cukup sanksinya dan akan dipindah ke surga untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali ke neraka. Mungkin dia juga sudah kapok ya. Di neraka itu sengsara dan luar biasa sakitnya. Dan yang ketiga, orang selain Islam, ghairul Islam, itu semuanya ada di neraka jahanam tanpa kecuali. Apa Ustadz dalilnya? Surat apa, ayat berapa, gimana bunyinya, apa artinya? Panjenengan sudah hafal mungkin karena sering dibaca oleh imam, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik itu dari ahlul kitab, al-Yahudi wan Nasara, ya, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, suka menyembah berhala, dukun,
pohon, kuburan, dan sebagainya itu, maka semuanya finari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk manusia. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama, yaitu beriman, bertakwa, diridhoi oleh Allah. Nanti ya, akhirnya kita insya Allah langsung masuk surga tanpa transit di neraka. Dan jangan sampai masuk golongan yang kedua, apalagi yang ketiga. Kalau yang ketiga sudah total mutlak wassalam, melarat, sengsara, ya, celaka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan Ramadan yang baik ini penuh berkah dan penuh pahala yang dilipat gandakan, yang wajib 70 kali lipat, yang sunnah menjadi wajib, yang nanti di akhir Ramadan malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Maka kita jangan henti-hentinya dan jangan pernah yaitu menyia-nyiakan kesempatan yang baik di bulan suci Ramadan ini dengan sholat wajib jamaah, puasa, lalu tadarus, terawih, dan nanti iktikaf, sodakoh, dan sebagainya ya. Insya Allah, jika itu kita laksanakan secara total dari awal, tengah, hingga akhir, insya Allah keluar dari Ramadan akan diampuni seluruh dosa kita dan akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Andaikan setelah itu meninggal dunia, insya Allah langsung masuk surga. Oke, itu ya. Nah, kalau yang mau ingin setelah hari raya meninggal dunia, ya monggo. Gitu. Kalau tidak, ya tidak usah ya. Tapi oleh ajaran Islam nggak boleh minta mati loh ya. Kita hidup mati terserah Allah ya. Yang penting kita berikhtiar untuk yang sebaik mungkin. Kapan diambil Allah terserah. Ya, tawakal tu Allah. Mungkin nanti sekarang besok 1 bulan lagi sampai kapan kita pasrahkan aja kepada Allah. Nah, dari mengisi itu mari kita subuh ini kita isi dengan belajar ilmu, yaitu kita membahas hadis Riyadhus Shalihin bab 259. Judulnya adalah tercelanya perilaku Dzul Wajhain. Ya. Tercelanya perilaku Dzul Wajhain. Ya. Apa itu Dzul Wajhain? Secara bahasa Dzul itu memiliki, Wajhain itu dua wajah. Dari wajhatun, wijhatun ya. Kalau dua wajah, itu wajhain. Jadi tercelanya sifat atau perilaku yang memiliki dua wajah. Secara fisik wajahnya satu, ya. Semua orang wajahnya satu, ya, hadap ke depan semua. Bukan seperti Dewa Janus, ya, wajahnya dua, ke depan dan ke belakang, bukan seperti itu ya. Jadi kita secara fisik wajahnya satu, tetapi secara sifat, perilaku atau suatu akhlak itu punya dua wajah. Artinya seseorang yang berperilaku bila berada di kelompok A, dia adalah bersikap kepada A dengan baik. Tapi berandaikan dia pindah ya, ada di kelompok B, dia akan berbicara lain dengan B. Akan membicarakan A itu yang jelek-jelek aja. Dan kepada B dikatakan yang baik-baik dirinya. Nah, itulah namanya memiliki dua wajah, dua karakter atau dua sifat. Imam Nawawi yang menulis hadis Riyadhus Shalihin itu atau mengarang kitab Riyadhus Shalihin itu menyatakan bahwa Dzul Wajhain, orang yang memiliki dua wajah ini adalah sama dengan munafik. Artinya memiliki sifat munafik, orang yang pelin-pelan, gitu. Orang yang tidak
jujur, ya. Orang yang punya dua karakter ya, tidak jujur, pelin-pelan, seperti hewan bunglon ya. Dalam biologi itu kan ada pelajaran bunglon itu suatu hewan yang kulitnya bisa berubah-ubah, tergantung tempatnya ya. Jika tempatnya itu di tumbuhan yang hijau, dia rupanya akan hijau. Tapi bila pohonnya itu agak kemerah-merahan, dia pun akan ikut kemerah-merahan. Ya, bila hitam, ikut hitam. Itulah bunglon. Jadi tidak punya satu pendirian yang tetap, yang jujur. Tergantung pada kumpul dengan siapa. Iya. Nah, itu namanya munafik. Dan ini sering disebut dengan yaitu apa yang dikatakan istilah baru. Orang-orang semacam ini adalah orang yang suka provokatif dan suka manipulatif, ya dah. Jadi suka menfitnah orang, ya dah, mengobong-obongi orang, ya dah, untuk supaya memusuhi orang lain yang dituju. Nah, itu ya. Ini yang namanya provokatif, fitnah dan manipulatif, suka menipu, ya, bersifat penipuan. Nah, inilah sehingga judulnya tadi tercerlanya, ya dah. Jadi buruknya, jeleknya sifat dua wajah itu. Ya, ini nanti jelaskan sesuai dengan hadis ya, bahwa ini sangat buruk sekali. Dan menurut Imam Nawawi itu dianggap orang yang munafik ya. Nah, munafik itu tandanya kan ada tiga minimal ya. Yaitu satu, apabila bicara dusta. Yang kedua, apabila diberi amanat, khianat. Gitu. Yang ketiga, apabila berjanji diselisihi. Dan di hadis lain dijelaskan, orang itu akan menjadi munafik murni bila ditambah satu sifat lagi dari tiga tersebut. Yaitu apabila menjadi saksi palsu. Nah, jadi saksi palsu itu masuk kelompok orang munafik murni. Nah, oleh karena itu para pengacara, para saksi, ya, para hakim itu kalau menipu, memanipulasi suatu data yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, itu termasuk kelompok munafik murni. Maka semacam ini sebagian ahli ulama, para ulama itu menjelaskan harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat, nanti akan yaitu mendapat adab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Jemaah rahimakumullah. Nah, hadis Rasulullah menjelaskan sebagai berikut. Inna syarrun nasi dul wajhaini alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, syarrun nasi, ya, kan? Seburuk-buruk manusia itu adalah dul wajhain, orang yang punya dua karakter, sifat atau dua wajah secara fisik ya, nah. Tapi secara substansial itu dua karakter yang munafik tadi, ya, munafik. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yaitu orang yang pada satu kelompok menampakkan sifat tertentu, karakter tertentu ya. Wa haula'i biwajhin, dan di kelompok lain dia juga menampakkan karakter sifat yang lain. Jadi tidak sama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain, yaitu yang berbunyi mangkana lahu wajhani, siapa yang memiliki dua wajah atau dua karakter atau sifat munafik tadi, fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanin min lisani lisanani min narin. Saya ulang, siapa yang memiliki dua wajah di dunia, maka baginya nanti di akhirat akan memiliki dua lisan dari neraka. Artinya lisannya, lidahnya itu akan terbakar oleh api neraka. Dan bentuknya dua lidah, seperti lidahnya ular ya.
ada cabang gitu ya, dua lidah atau mungkin lidahnya apalagi yang dua itu ya, hewan-hewan. Nah itulah perumpamaan atau sanksi ya besok di akhirat orang yang memiliki dua wajah itu. Maka hadirin mari kita hindari sifat dua wajah ini. Abu Hurairah mengatakan bahwa la yang bagi lidil wajhaini ayyakuna aminan. Orang yang memiliki dua wajah sebaiknya tidak dipercaya. Jadi kalau kita menemukan orang yang memiliki dua wajah atau dua karakter yang berbeda itu maka jangan dipercaya, harus kita hindari. Karena orang semacam ini juga akan bicara kepada kita, ya. Aku akan menjelekkan orang-orang lain kepada kita. Itu hakikatnya nanti dia bicara pada orang lain mungkin juga bisa terjadi menjelek-jelekan kita. Yang tadi diajak bicara kelihatannya baik-baik saja. Jadi kalau dengan pejabat ini tidak ubahnya seperti penjilat-penjilat ya. Hanya yaitu ingin apa? Ingin memuji atasannya biar dia dikasihani dalam arti duniawi ya atau biar dikasih banyak uang kan gitu ya. Nah, itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, eh di dalam keterangan yang lain yaitu latakunda wajahaini wada lisanaini ya tadharu linnasi liyahmaduka wa buka fajir ya. Janganlah engkau menjadi orang yang mempunyai dua wajah dan dua lisan. Jadi tidak hanya wajah aja, tapi dua lisan ya. Jangan. Ini larangan keras dari para ulama yang terdahulu, yaitu apa yang dimaksud? Yaitu kita harus menghindari dua wajah dan dua lisan, yaitu engkau menampakkan hal-hal terpuji di depan orang-orang, padahal hatimu fajir. Ya, fajir itu apa? Penuh kedustaan, penuh kemaksiatan. Jadi kebohongan antara mulut dengan hati tidak sama. Ya. Jadi nampak di wajah itu memuji kita, tapi sebenarnya hatinya itu fajir. Jadi maksiat memusuhi kita atau benci pada kita ya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunia dalam Al-Ikhlas wan Nihayah nomor 25. Jemaah rahimakumullah, bahkan salah satu ulama mengatakan itu adalah juga sama dengan munafik, tidak hanya munafik sifat saja, tapi beliau mengatakan yaitu orang yang punya dua wajah itu adalah nifak iktikodi dan nifak amali. Ya. Apa itu nifak iktikodi? Nifak iktikodi itu adalah munafik keyakinan. Jadi iktikodi itu kan keyakinan. Dan nifak amal, amal itu perbuatan. Jadi lengkap, ya, keyakinan dan perbuatannya adalah termasuk nifak. Jadi kedua-duanya bahwa dul wajhin itu adalah bisa juga itu masuk kelompok namimah dulu ya. Pernah kita bahas ya sebelumnya. Namimah itu kelompok yang suka mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Nah itu ya. Dan di hadis lain hadirin dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, tajidu min sirorin nasi yaumal qiyamah, nanti akan kamu dapati sejelek-jelek manusia pada hari kiamat, yaitu alladzi ya'tiha ula'i bi hadisin, adalah orang yang mengatakan sesuatu ya, haula, yaitu terhadap suatu kelompok seperti ini, wahaula ibihadisin haula, dan pada kelompok yang lain dengan pembicaraan yang lain. Jadi beda ya. Yang disampaikan kepada Anda saat ini dan disampaikan pada teman Anda di lain itu berbeda, enggak sama. Jadi itulah namanya dzul wajhain, orang yang dua punya wajah. Jamaah, lalu gimana dengan perilaku yang sopan atau perilaku yang berbeda dalam akhlak? Misalnya kita kalau ketemu ulama, ya, lalu kita dengan begitu bagus
sopan santun, bahasa yang Anda pasor. Kalau Jawa ya bahasa yang apa ini bahasa Jawa yang halus, gitu. Lalu nanti kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang bagus dan sikapnya juga bagus, ya. Tapi kalau tidak dengan ulama, dengan kita-kita yang biasa, ya biasa-biasa saja. Apakah itu masuk dzul wajhain? Tidak. Itu adalah artinya penyesuaian sopan santun akhlak. Jadi menempatkan sesuatu perilaku akhlak dengan orang tua dan orang biasa berbeda dalam hal ucapan maupun perilaku itu bukan dzul wajhain. Itu adalah penghormatan. Justru terpuji ya. Hadisnya kan jelas laisa minna malam yarham kabirona walam yarham sogirona. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Jadi itu masuk akhlak. Atau mungkin kalau kita menghadap pejabat itu dengan rapi ya, dengan sopan santun. Bila kita bersama rakyat biasa, ya sudah biasa-biasa. Itu juga bukan termasuk dzul wajhain, tapi itu termasuk akhlak yang teruji ya. Nah, intinya kalau kita berbicara kepada siapapun, menghadap kepada siapapun, tidak ada maksud untuk mengadu domba, untuk menjilat, untuk supaya mencelakakan antara A dan B atau kelompok lain dan kelompok yang satunya itu bukan dzul wajhain, bukan kelompok yaitu dua wajah yang tercela, bukan ya. Tapi itu adalah adaptasi perilaku yang baik sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mualam, mudah-mudahan kita terhindar dari dua penyakit itu dan kita selalu jujur, benar, dan kita adalah melakukan akhlak yang bagus sesuai dengan tuntunan Islam ya yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sodakoh dan infak kita dan nanti iktikaf kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.